Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai instrumen kredit. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Rafika Aulia Cahyarini, dengan nomor mahasiswa 30747, Raden Natasha Paris dengan nomor mahasiswa 31060, Rafli Pugowijanarko 31049, Ratna Nur Saputri 31089. Selanjutnya, pembahasan materi. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yang pertama mengenai pengertian umum, yang kedua kartu kredit, yang ketiga kartu tagih, yang keempat kartu debit, dan yang terakhir yaitu kartu beli. Pengertian umum. Perkembangan aktivitas ekonomi yang sangat cepat ditimbulkan oleh berkembangnya peradaban manusia, diiringi dengan berkembangnya kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pertukaran barang atau jasa yang bernilai antar orang agar masing-masing kebutuhan dan keinginannya dapat terpenuhi. Ditinjau dari perspektif perkembangan pertukaran, proses perkembangan ekonomi menurut Bruno Heiderbrand terjadi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, perekonomian barter merupakan pertukaran barang dengan barang. Yang kedua, perekonomian uang merupakan pertukaran menggunakan instrumen uang. Yang ketiga, yaitu perekonomian kredit merupakan pertukaran menggunakan alat pembayaran kredit berupa kartu kredit, cek, dan lain-lain. Semua kegiatan ekonomi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar untuk mencapai tujuan. Adanya pembentukan dan penggunaan penghasilan terwujudlah suatu arus uang yang disebut peredaran atau sirkulasi uang. Menurut Harry Johnson, ada 4 aliran utama yang mempunyai definisi uang yang berbeda, yaitu pertama, aliran yang mendefinisikan uang sebagai uang kartal dan demand deposit. Yang kedua, aliran yang mendefinisikan uang sebagai uang kartal, demand deposit, dan time deposit pada bank umum. Yang ketiga, aliran yang mendefinisikan uang mencakup semua aktiva lain yang secara total menyumbang tingkat likuiditas termasuk semua aktiva finansial. Masyarakat sebagai faktor penentu dari tingkat aktivitas perekonomian ini. 4. Aliran yang mendefinisikan uang sebagai implikasi dari timbulnya aktiva likuid terutama dalam bentuk hutang pemerintah jangka pendek atau obligasi jangka pendek dan hutang atau pasiva dari lembaga keuangan selain bank seperti perusahaan asuransi dan lain sebagainya. Aliran ini dipelopori oleh John G. Gurley dan Edward Esau yang melihat sangat pesatnya perkembangan lembaga keuangan non-bank beserta kegiatannya yang menimbulkan substitusi uang. 1. Kartu kredit atau credit card. Kartu kredit adalah kartu plastik berukuran kurang lebih 5,5 x 8,5 cm dengan nama, tanda tangan, foto sebagai tambahan fitur, jangka waktu berlakunya, dan nomor pemegang kartu kredit tersebut tercantum di atasnya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai atau instrumen untuk berbelanja di toko-toko, rumah makan, tempat hiburan, dan lain-lain. Menurut Suryo Hadibroto dan Prakoso tahun 2007, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang dapat menerima kartu kredit atau merchant, atau dapat digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya, atau bisa disebut cash advance. Dengan demikian,
Kartu kredit adalah alat pembayaran yang berupa kartu terbuat dari sejenis plastik yang di atasnya tercetak nama, nomor keanggotaan, dan tanda tangan pemegang kartu kredit yang dapat memberikan substansi cara pembayaran di samping alat pembayaran yang sah seperti uang kertas dan uang logam maupun surat berharga seperti cek dan giro. Bisnis kartu kredit melibatkan 3 pihak. Yang pertama, bank atau lembaga keuangan atau lembaga pengelola yang menerbitkan kartu kredit atau disebut issuer dan menjalin kerjasama dengan merchant atau acquirer. Yang kedua, nasabah sebagai pemegang kartu kredit atau cardholder. Yang ketiga, pedagang yang menerima pembayaran kartu kredit atau merchant. Sistem kerja kartu kredit. Pada dasarnya ada 3 pilihan yang dimungkinkan untuk mengikuti program kartu kredit, yaitu Visa, Mastercard, dan American Express. Beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk mengikuti program kartu kredit adalah yang pertama, profil bank, nasabah, dan merchant. Yang kedua, persaingan di pasar. Yang ketiga, kesesuaian tujuan bank yang bersangkutan dengan rencana yang akan datang dan rencana kartu kredit. Yang keempat, biaya keanggotaan atau biaya interchange. Yang kelima, pengamanan penunjang penerbit kartu kredit antara lain promosi, otorisasi, dan sistem settlement. Yang keenam, analisis ekonomis. Yang ketujuh, seleksi pihak-pihak yang terlibat seperti nasabah, merchant, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, analisis metode implementasi. Pembelian dengan menggunakan kartu kredit. Menurut Smart 2 tahun 2011, pedagang mau menerima pembayaran dengan kartu kredit karena pedagang menganggap bahwa hal itu sudah merupakan suatu strategi untuk memenangkan persaingan dalam pemasaran. Statement atau rekening koran akan memuat semua transaksi yang diterima oleh bank selama jangka waktu tertentu atau bulanan. Jika nasabah pemegang kartu kredit tidak membayar pembayaran minimum yang ditetapkan oleh bank, umumnya sebesar 10 US dollar, maka yang bersangkutan atau nasabah tersebut akan dikenakan tambahan penalty fee. Ada beberapa cara menghitung bunga. Pada umumnya menggunakan metode saldo rata-rata harian yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo selama jangka waktu pembebanan dimulai sampai pembayaran. Yang kedua, cash advance. Pemegang kartu kredit membayar bunga yang dihitung sejak yang bersangkutan menerima cash advance dan biasanya dibuat daftar terpisah dari statement atau rekening koran. Bank atau lembaga keuangan sangat memperhatikan pemegang kartu kredit yang melunasi tagihan rekeningnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan biasanya akan diberikan pembebasan biaya kartu kredit. Namun, terdapat perubahan pada pricing. Banyak bank atau lembaga keuangan saat ini memberikan beban tahunan terhadap biaya transaksi kepada semua pemegang kartu kredit dan dalam beberapa kasus dibebankan bunga pada transaksi sejak tanggal pembukuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, C. Layanan kepada pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit mengajukan pertanyaan-pertanyaan permasalahan dalam rekening koran seperti perhitungan bunga, sales draft, pembayaran, dan lain-lain. Layanan kepada pemegang kartu kredit biasanya ditangani pusat. Kegiatan layanan kepada pemegang kartu kredit terdiri dari 3 hal. Yang pertama, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menyelesaikan informasi nasabah dan permasalahan rekening yang diterima melalui pos, telepon, atau langsung pribadi. Yang kedua, mengupdate arsip informasi
pemegang kartu kredit. Yang ketiga, melayani permintaan salinan sales draft dan banknya merchant. Pemegang kartu kredit harus memperhatikan beberapa hal, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, jangan bertindak sebagai peminjam kredit hanya karena persahabatan semata. Yang kedua, jangan bertindak sebagai konsumen yang konsumtif. Yang ketiga, pemegang kartu kredit sebaiknya menggunakan fasilitas cash advance secara benar. Yang keempat, jangan menunda pembayaran, dan apabila mempunyai kesulitan likuiditas, pemegang kartu kredit jangan lari dari permasalahan dan sebaiknya menghubungi pihak penerbit kartu kredit. D. Penggolongan kartu kredit. Menurut Sukirman 1994, kartu kredit dapat digolongkan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, berdasar sudut pandang penerbitan. Kartu kredit dibedakan atas kartu kredit yang diterbitkan oleh bank, misalnya Visa Card, Mastercard, dan BCA Card, dan bukan bank, misalnya Diners Club dan Amex. 2. Berdasar sudut pandang cara pembayaran. Kartu kredit dibedakan atas credit card, charger card, dan debit card. Cara pembayaran terhadap tagihan kartu kredit card dapat dilakukan secara bertahap atau secara angsuran, yang oleh karenanya dikenakan bunga terhadap tagihan lamanya waktu pembayaran, misalnya Visa Card dan Mastercard. 3. Berdasarkan sudut pandang tujuan. Kartu kredit dibedakan atas kartu kredit umum dan khusus. Kartu kredit umum dapat digunakan untuk semua pembayaran yang mempunyai logo Visa, Master, Diners, atau Amex. Kartu kredit khusus hanya dapat digunakan di tempat-tempat tertentu yang berada dalam jaringan penerbit kartu. Misalnya kayak Matahari itu hanya dapat digunakan di Matahari Club. Berdasar sudut pandang fasilitas atau jumlah limit kredit. Kartu kredit dibedakan atas klasik dan gold. Kartu kredit klasik mempunyai limit kredit rendah, sedang kartu kredit gold mempunyai limit kredit relatif besar. 5. Berdasar sudut pandang pemegang, kartu kredit dibedakan atas kartu kredit utama seperti personal primary card dan company card, serta kartu kredit pelengkap seperti supplementary card. 6. Berdasar sudut pandang afiliasi, kartu kredit dibedakan atas co-branding card dan affinity card. Co-branding card adalah kartu kredit yang dikeluarkan atas kerjasama antara institusi pengelola kartu kredit dengan satu atau beberapa bank. Affinity card adalah kartu kredit yang dikeluarkan atas kerjasama antara bank penerbit kartu kredit dengan lembaga-lembaga tertentu. Nah, ini adalah contoh penerbit kartu kredit yang paling inovatif di Indonesia adalah Citibank. Tindakan-tindakan inovatif yang dilakukan Citibank antara lain, Citibank merupakan penerbit kartu kredit yang menawarkan program pemasangan foto pemegang kartu kredit sehingga membuat fitur kartu kredit menjadi lebih bagus. Pemegang kartu kredit menjadi lebih bergaya atau prestis, dan pedagang penerima kartu kredit menjadi lebih aman dalam menerima pembayaran dengan kartu kredit karena adanya identitas foto pemegang kartu kredit. Citibank juga merupakan penerbit kartu kredit yang mempelopori pemberian program reward atau hadiah kepada pemegang kartu kredit yang membayar transaksi perbelanjaan dengan kartu kredit. Citibank juga merupakan penerbit kartu kredit yang mempelopori penawaran program asuransi untuk pembelian produk dan pembayaran tagihan. Yang terakhir adalah manfaat kartu kredit. Menurut Widyarti 1997 dikelompokkan dalam 5 manfaat. Manfaat nilai kepraktisan kartu kredit dapat digunakan dan diterima di berbagai tempat,
mempermudah transaksi pembayaran, lebih praktis, efektif, dan efisien. Manfaat nilai keamanan kartu kredit: jaminan keamanan dan keselamatan apabila pembayaran dilakukan dengan kartu kredit. Manfaat penunjang prestis atau bergaya, meningkatkan status sosial dan menikmati kehidupan modern yang nyaman. Fasilitas asuransi. Manfaat fasilitas asuransi: asuransi kerugian apabila produk yang dibayar dengan kartu kredit rusak atau cacat, dan asuransi pembayaran apabila pemegang kartu kredit tidak mampu membayar tagihan kartu kreditnya. Fasilitas transfer dana. Dapat digunakan kartu kredit sebagai ATM seperti program Plus untuk kartu kredit Visa Card dan Cirrus untuk kartu kredit Mastercard. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kejahatan dengan kartu kredit. 1. Lost card. Pelaku berpura-pura kehilangan kartu kredit dan mendesak bank agar kartu kreditnya segera diganti, sehingga pelaku dapat menggunakan kartu kredit lamanya untuk bertransaksi. Kedua, counterfeit card. Pemalsuan kartu kredit dengan magnetic stripe atau tanpa magnetic stripe. Kartu kredit palsu dibuat dengan seperti kartu asli. Yang ketiga, reimburse card. Kartu kredit yang sudah habis masa berlakunya dengan cara meratakan relief nomor dan tanggal asli, kemudian menimpa lagi dengan nomor dan tanggal baru. Yang keempat, re-encoded card. Kartu kredit yang telah habis masa berlakunya diganti kode dalam magnetic stripe-nya. Dengan mesin pendeteksi dan rumus pemecah kode, pelaku dapat mengganti kode magnetic stripe. Yang kelima, record of charge bank. Modus ini terjadi karena merchant mencetak berulang-ulang kartu kredit konsumen pada lebih dari satu slip transaksi yang kemudian diisi dengan transaksi fiktif. White plastic. Merchant meniru relief nomor di permukaan kartu kredit, lalu dipasang di kartu polos tanpa logo dan tanpa tanda visual. Yang ketujuh, split charge. Merchant memecah slip transaksi lebih banyak dengan nilai transaksi yang lebih kecil, sehingga merchant tidak terkena otorisasi atau bisa disebut belanja di atas batas maksimum. Spending spree. Modus ini terjadi karena pemilik kartu kredit ingin menghindari blocking bank karena pengeluaran kartu kreditnya melebihi batas maksimum. Non-recharge card. Kejahatan yang berkaitan dengan pengiriman kartu kredit dapat terjadi karena kartu kredit yang dikirim tidak sampai ke tangan pemilik. Solicited card. Informasi nomor dan kartu kredit asli diberikan kepada sindikat, baik oleh pemilik kartu kredit atau pihak lain yang dipercaya oleh pemilik kartu kredit. Yang terakhir, mail order fraud. Modus ini terjadi karena pengiriman kartu kredit dilakukan melalui pos, tidak langsung melalui kurir. Pelaku dalam jenis kejahatan ini adalah amatiran atau pegawai pos. Yang berikutnya, kartu tagih. Menurut Masasya pada tahun 2009, pembayaran tagihan kartu kredit dapat dibayarkan rata-rata Rp50.000 atau sebesar 10% sampai 20% dari saldo tagihan yang harus dibayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
Sisa tagihan yang belum dibayarkan akan dikenakan bunga yang besarnya antara 2,5% sampai 3,5% per bulan. Dan apabila terlambat melakukan pembayaran, akan dikenakan denda pembayaran sebesar persentase tertentu, kurang lebih 10% dari pembayaran. Berbeda dengan kartu kredit, pembayaran tagihan kartu tagih dilakukan secara keseluruhan pada waktu tagihan jatuh tempo. Dan apabila tidak dapat membayar tagihan secara penuh, maka akan dikenakan denda keterlambatan. Kesimpulannya adalah pembayaran tagihan kartu kredit dapat dilakukan secara bertahap atau secara angsuran, oleh karenanya dikenakan bunga sesuai lamanya waktu pembayaran. Sedangkan cara pembayaran tagihan kartu tagih dilakukan secara keseluruhan pada waktu tagihan jatuh tempo. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rada Natasha Parisawan Satria. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartu debit dan kartu BULI. Kartu debit adalah alat pembayaran tunai tanpa menggunakan uang tunai. Pembayarannya dilakukan dengan cara mendebit langsung saldo rekening pemilik kartu debit dan mengkredit saldo rekening pedagang penerima kartu debit. Dua jenis kartu debit. Yang pertama, kartu debit yang mengharuskan penggunanya menggunakan PIN atau Personal Identification Number. Yang kedua, ada kartu debit yang mekanisme pembayarannya seperti kartu kredit, jadi dia tidak perlu menggunakan PIN. Dan di dalam kartu tersebut ada magnet yang sistemnya sebagai alat verifikasi. Di Indonesia terdapat 17 juta pemegang kartu debit, yaitu ada kartu Maestro yang penggunanya sekitar 10,5 juta. Lalu yang kedua ada debit BCA yang pemegangnya sekitar 5,3 juta. Dan yang terakhir ada Visa Elektron yang pemegang kartunya sekitar 1,5 juta. Yang pertama ada kartu Maestro. Kartu Maestro yang dimiliki Mastercard Internasional diterbitkan di Indonesia oleh Bank BCA dan BNI. Penerbit Maestro di Indonesia akan mengutip 1% sampai 1,5% dari nilai transaksi pada pedagang penerima kartu debit atau merchant service fee atau merchant discount fee. Dan oleh pedagang penerima kartu debit selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen. Lalu yang kedua ada debit BCA. Kartu debit BCA yang semulanya merupakan kartu ATM sekarang menjadi multifungsi karena dapat digunakan untuk membayar transaksi, mengambil uang tunai di kasir yang bertanda tunai BCA, dan mengambil uang tunai di ATM. Layanan tunai BCA merupakan layanan yang diberikan kepada pemegang kartu debit BCA untuk mengambil uang secara tunai di kasir di pedagang penerima kartu debit BCA yang bertanda BCA tanpa biaya apapun. Lalu yang ketiga ada Visa Elektron. Visa Elektron yang dimiliki Visa Card diterbitkan oleh Bank Lipo dan SIM Niaga. Kartu debit ini dapat digunakan untuk semua pedagang penerima kartu kredit Visa. Pembayaran tagihan kartu debit Visa dilakukan dengan menjumlahkan total tagihan dan fee sebesar 3%. Khusus untuk kartu debit BCA, Stefan Listio menjelaskan beberapa tips bagi pemegang kartu debit BCA, yaitu yang pertama, 1. Teliti dan cocokkan jumlah nominal belanja dengan jumlah yang tertera di mesin EDC. Yang kedua, saat menekan PIN di mesin EDC, usahakan agar PIN tidak diketahui pihak lain. Apabila slip tidak tercetak, kasir akan melakukan pencetakan ulang. Yang ketiga, apabila transaksi sudah tercatat di EDC, mintalah kasir melakukan cetak ulang slip transaksi tanpa menggesek kaki. Yang keempat, apabila kartu debit BCA sudah terlanjur digesek 2 kali atau lebih, transaksi dapat dibatalkan selama nasabah memegang masih berada di lokasi. Kartu BEI.
Adanya kartu beli ini menunjukkan bahwa banyak manfaat yang diperoleh konsumen pemegang kartu kredit, kartu tagih, dan kartu debit atau card holder, dan pedagang penerima kartu-kartu bayar tersebut atau merchant. Manfaat-manfaat yang diperoleh bagi pelaku ekonomi itu telah mendorong perusahaan untuk menggunakan alat bayar seperti yang dimiliki konsumen individual. Yang pertama, kartu beli dapat menjadi lebih hemat dalam melakukan transaksi pembelian. Yang kedua, kartu beli dapat menghemat waktu pembelian secara signifikan. Yang ketiga, kartu beli menawarkan jangkauan luas, keunggulan manajemen dan pelaporan karena kartu beli memungkinkan perusahaan dapat menata dan mengontrol proses pembayaran. Indonesia, aplikasi kartu beli telah dilakukan bekerjasama dengan Citibank berbasiskan Visa Purchasing Card. Institusi pertama yang menggunakan kartu beli sebagai alat bayar adalah Pertamina. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan bisa tanya lewat WhatsApp. Terima kasih.